Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang takhrij al-hadis. Adapun anggota kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nurlindawati dan rekan kerja kelompok saya Hafisyah Permatasari. Pengertian takhrij al-hadis. Istilah takhrij sering kita dengar dalam khazanah ilmu hadis. Takhrij secara bahasa bermakna menyatukan dua hal yang berbeda. Ia seakar dengan kharaja yukhariju takhrij. Kata takhrij juga bermakna istinbat, menggali, mengeluarkan. Tadrib, pembiasaan, latihan. Taujih, penjelasan. Ibraj, mengeluarkan. Dan izhar, melahirkan. Secara istilah, dalam ilmu hadis, takhrij bermakna upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut, menjelaskan tingkatannya serta mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan suatu dalil. Takhrij hadis ini sangat diperlukan. Misalnya, jika kita menentukan hadis yang berbunyi, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang toleran, matan isi hadis tersebut tidak bisa kita jelaskan siapa sumbernya, dan kemudian hadis itu potongan dari sebuah hadis yang panjang. Maka untuk menelusuri dari mana potongan kalimat hadis itu berasal, dibutuhkan ilmu takhrij hadis. Sejarah takhrij al-hadis. Kata takhrij berasal dari kata kharaja yang artinya nampak dari tempatnya atau keberadaannya dan terpisah dan kelihatan. Demikian juga kata al-ikhraj yang artinya menampakkan dan memperlihatkan. Sedangkan secara terminologi, takhrij berarti mengembalikan atau menelusuri kembali asalnya. Hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi sahih ataupun dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikan kepada kitab-kitab asal sumbernya. Ketika para ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber dari suatu hadis, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu dan setelah berkembangnya karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir, dan sejarah yang memuat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang tidak menyebutkan sumbernya, maka ulama hadis terdorong untuk melakukan takhrij terhadap karya-karya tersebut. Pada saat itu muncullah kitab-kitab takhrij. Kitab yang pertama muncul adalah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, namun yang terkenal adalah takhrij Al-Fawaid, Al-Muntakhbah, As-Sahih, wa Al-Gharaif, karya Syarif Abi Al-Qasim Al-Husaini. Takhrij Al-Fawaid, Al-Muntakhbah, Al-Sahih, wa Al-Gharaif, karya Syarif Abi Al-Qasim Al-Muhammad bin Musa Al-Hazimi Al-Syafi'i. Kitab Al-Muhzahab sendiri adalah kitab fikih mazhab Syafi'i yang disusun oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Faktor takhrij al-hadis. Ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi kebutuhan terhadap kegiatan penelitian terhadap hadis takhrij al-hadis yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Maksudnya adalah untuk mengetahui status dan kualitas hadis dalam hubungannya dengan kegiatan penelitian. Langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti adalah mengetahui asal-usul periwayat hadis yang akan diteliti, sebab tanpa mengetahui asal-usul sanad dan matan hadis yang bersangkutan, mengalami kesulitan untuk diketahui mata rantai sanadnya sesuai dengan sumber pengambilannya, sehingga tanpa diketahui secara benar tentang merantai sanad dan matan, maka seorang peneliti mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian secara baik dan cermat.
2. Mengetahui dan mencatat seluruh periwayatan hadis bagi hadis yang akan diteliti. Maksudnya adalah mengingat redaksi hadis yang akan diteliti itu bervariasi antara satu dengan yang lain. Maka diperlukan kegiatan pencarian seorang peneliti terhadap semua periwayatan hadis yang akan diteliti, sebab boleh jadi salah satu sanad hadis tersebut berkualitas dhaif dan yang lainnya berkualitas sahih. 3. Mengetahui ada tidaknya syahid dan mutabi'i pada mata rantai sanad. Mengingat salah satu sanad hadis yang redaksinya bervariasi itu dimungkinkan ada perawi lain yang sanadnya mendukung para sanad hadis yang sedang diteliti. Maka sanad hadis yang sedang diteliti tersebut mungkin kualitasnya dapat dinaikkan tingkatannya oleh sanad perawi yang mendukungnya. Dengan demikian, kegiatan penelitian takhrij terhadap hadis dapat dilaksanakan dengan baik jika seorang peneliti dapat mengetahui semua asal-usul mata rantai sanad dan matanya dari sumber pengambilannya. Selanjutnya, metode tahrij al-hadis. 1. Melalui pengetahuan tentang nama sahabat yang meriwayatkan rawi. Di antara kitab-kitab hadis sumber, banyak yang ditulis dengan mengikuti sistem pengelompokan hadis atas dasar nama sahabat yang meriwayatkannya. Mentahrij hadis dalam kitab-kitab semacam ini mutlak diperlukan pengetahuan tentang nama sahabat perawi hadis tersebut. Ada 3 macam referensi yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu kitab-kitab al-musnad, kitab-kitab al-mu'jam, dan kitab-kitab al-atraf. 2. Metode tahrij melalui pengetahuan tentang lafal pertama hadis. Teknik ini dipakai apabila permulaan lafal hadis dapat diketahui dengan cepat. Tanpa mengetahui lafal pertama hadis yang dimaksud, teknik ini sama sekali tidak dapat digunakan. 3. Mengetahui tentang salah satu lafal hadis al-faz. Dengan mengetahui sebagian lafal hadis, baik di awal, tengah, maupun akhir matanya, kitab-kitab yang diperlukan atau referensi yang paling representatif untuk metode ini yaitu kitab karya Arnold John Wensing dengan penerjemah Muhammad Fuad al-Baqi. 4. Mengetahui tentang tema hadis maudhu. Teknik ini akan mudah digunakan oleh orang yang sudah bisa dan ahli dalam hadis, karena yang dituntut dalam teknik ini adalah kemampuan menentukan tema atau salah satu tema dari suatu hadis. Dan yang terakhir 5, mengamati secara mendalam sanad dan matan hadis, yaitu dengan melihat petunjuk dari sanad, matan atau sanad dan matannya secara bersamaan. Petunjuk dari matan misalnya, ada kerusakan makna hadis, menyelisihi Al-Quran, ataupun petunjuk bahwa hadis itu palsu ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah manfaat tahrij al-hadis. Urgensi tahrijul hadis adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Berikut ada beberapa manfaat dari tahrij al-hadis sebagai berikut. 1. Dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang menjadi topik kajian. 2. Dapat diketahui kuat tidaknya periwayatan akan menambah kekuatan riwayat. 3. Memberikan informasi bahwa suatu hadis termasuk hadis sahih, hasan ataupun dhaif setelah diadakan penelitian dari segi matan, sanad maupun rawinya. 4. Memberikan kemudahan bagi orang yang mau mengamalkan setelah tahu bahwa suatu hadis adalah hadis makbul atau dapat diterima. 5. Menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar berasal dari Rasulullah yang harus kita ikuti. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.